Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Siang hari ini saya live lagi dan saya akan membaca, merenungkan firman kebenaran Tuhan dan akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan untuk supaya saudara-saudaraku yang terkasih dapat bertobat dengan sungguh-sungguh dan mengakui Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan, karena Dia adalah pemilik surga dan di bumi. Saudara-saudaraku, Shalom, Shalom Elohim bagi malaikat-malaikat, malaikat-malaikat Tuhan dan para mempelai-mempelainya yang cantik, khususnya Ibu Fei yang sementara hamil menanti persalinan kelahiran Immanuel, Bapak Yahweh kita yang akan datang kedua kalinya ke dunia, dan kita nantikan bahwa jika Tuhan perkenankan akan lahir kalau bukan di awal Desember, kita akan menantikan kedatangan. Kita sambut raja kita dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Salam kepada Shalom Elohim kepada para nabi Elia dan Henok, dan juga para bintang-bintang Bapak Yahweh dan para saksi-saksinya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, kiranya Tuhan mengasihi kita semua. Pada siang hari ini saya live, saya akan membacakan firman kebenaran Tuhan yang Tuhan izinkan pada siang hari ini dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan 21. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang datang kepada kita pada saat ini. Saudara-saudara, kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tampak kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kamu pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kamu para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kami arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kami kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hina, mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dan segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidikan dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah keteladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu, tetapi aku akan segera datang kepadamu. Kalau Tuhan menghendaki, maka aku
maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih atau dengan hati yang lemah lembut? Amin, saudara-saudaraku. Itu firman Tuhan. Tuhan berfirman hari ini merendahkan diri, saudara-saudaraku. Jadi apakah yang kita punya yang kita tidak terima dari orang? Jadi Tuhan berkata, apakah yang kita punya itu tidak ada kita terima? Semuanya itu kita terima, bukan kita buat sendiri. Kita menerimanya dari orang. Kalau kita gaji, kan itu kita terima dari pemerintah, atau gaji dari tempat kita bekerja, kita gaji, kita menerima. Dan kalau artis itu menerima dari orang yang mensponsori atau karena bekerja sebagai artis, sebagai di tayangan di televisi, jadi dikontrak oleh televisi atau tayangan-tayangan itu sehingga mereka digaji. Jadi bukan mereka buat sendiri, tetapi semuanya itu karena mereka menerima. Jadi jangan kita sombong karena kita terkenal, karena kita kaya, karena kita berpangkat, karena kita punya segala-galanya. Tetapi kalau kita punya segala-galanya, kita bagi-bagi kepada orang-orang yang membutuhkan, jadi supaya kita berkenan di hadapan Bapa. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Marilah kita mencari Tuhan yang benar, kita memuji Tuhan yang benar, mengandalkan Tuhan yang benar, karena Tuhan mengasihi kita, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kita sombong dengan apa yang kita punya. Kalau kita sudah terkenal di mana-mana di seluruh dunia, tetapi di hadapan Tuhan kita tidak ada apa-apanya, saudaraku. Untuk itu kita merendahkan diri, kita pakai apa yang ketenaran kita untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan, supaya Tuhan semakin diagungkan, semakin dimuliakan. Bukan karena kamu terkenal, kamu lupa Tuhan, kamu lupa berdoa, kamu lupa sembahyang, atau lupa mengandalkan Tuhan. Yang memberikan kamu nyawa, yang memberikan kamu ketenaran, itu bukan karena kemampuanmu, tetapi karena anugerah Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, pesan Tuhan yang telah disampaikan oleh malaikat Mikael kepada saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terutama para artis-artis. Saya menyambungkan pesan ini karena Tuhan tadi lewat pesan daripada malaikat Mikael kepada khususnya saudara-saudaraku yang artis yang terkenal. Saudara-saudaraku,